Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kali ini kita berada pada pembahasan soal-soal sebagai persiapan kalian semuanya dalam penilaian akhir semester 1 atau ujian akhir semester 1. Pada kesempatan ini kita berada pada pembahasan soal PAI kelas 6. Tentunya apabila kalian ingin melihat pembahasan soal di kelas-kelas yang lain, kalian bisa melihat pada link di deskripsi video ini. Selanjutnya, marilah kita kembali ke pembahasan soal ujian akhir semester 1 kelas 6. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama. Lakum dinukum walia ... Lafadz yang tepat untuk melengkapi ayat di samping adalah, kita lihat, mari kita perhatikan surat Al-Kafirun di samping. Kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 6. Ayat di atas merupakan potongan surat Al-Kafirun ayat ke-6, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya anak-anak semuanya, soal nomor 2. Lakum dinukum. Lafadz yang bergaris bawah pada lafadz di samping adalah bacaan A. Idgham mislan shohir, B. idhar safawi, C. ikhfa safawi, dan D. ikhfa hakiki. Silakan kalian cari jawabannya. Bacaan idhar syafawi terjadi jika terdapat mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan di atas adalah B. Berikutnya anak-anak semuanya, kita berada pada soal ketiga. Perhatikan terjemahan ayat dari surat Al-Kafirun di bawah ini. Pertama, katakanlah wahai orang-orang kafir. Kedua, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 3, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. 4, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Terjemahan di atas yang merupakan arti surat Al-Kafirun ayat 1 dan 3 adalah, silakan kalian pikirkan apakah jawabannya. Anak-anak semuanya, mari kita perhatikan terjemahan dari surat Al-Kafirun di samping. Kita lihat arti dari surat Al-Kafirun di samping. Ayat pertama, katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir. Adapun ayat yang ketiga artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah B. Berikutnya anak-anak semuanya, kita berada pada soal keempat. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Imron selalu melaksanakan sholat tepat waktu. 2. Burhan anak yang rajin menggunakan waktu untuk beribadah.
3. Sofi anak yang menghargai perbedaan dalam beragama. 4. Hasan terkadang ikut menjalankan ibadah agama lain. Berdasarkan pernyataan di atas, yang bukan mencerminkan sikap meneladani surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh A. Imron, B. Burhan, C. Sofi, D. Hasan. Silakan kalian pikirkan apakah jawabannya. Untuk soal nomor 4 ini, salah satu ajaran yang terkandung dalam surat Al-Kafirun adalah umat Islam dilarang untuk ikut menjalankan kegiatan ibadah agama lain. Oleh karena itu, perbuatan seperti Hasan bukan menunjukkan perilaku meneladani surat Al-Kafirun. Sehingga jawaban pernyataan di atas adalah D. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 5. Pertanyaannya adalah, berikut merupakan pernyataan yang tepat mengenai hari akhir. Kecuali A. Hari akhir sering disebut dengan istilah hari kiamat. B. Pada hari akhir, alam jagat raya beserta isinya akan dihancurkan. C. Iman pada hari akhir merupakan rukun iman kelima yang wajib diyakini oleh umat Islam. Dan D. Malaikat adalah satu-satunya makhluk Allah SWT yang akan selamat pada hari akhir. Silakan kalian pikirkan, kira-kira apa jawabannya anak-anak? Hari akhir merupakan hari berakhirnya kehidupan semua makhluk, malaikat, jin, manusia, hewan, dan makhluk lainnya. Semuanya akan mati. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Berikutnya anak-anak semuanya, soal nomor 6. Setelah hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut A. Surga, B. Neraka, C. Alam barzah, dan D. Padang mahsyar. Kira-kira apa jawabannya anak-anak semuanya? Anak-anak semuanya, setelah hari kiamat tiba, manusia akan dihidupkan lagi oleh Allah SWT dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya selama hidup di dunia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah D. Berikutnya anak-anak semuanya, kita berada pada soal ke-7. Hari pembalasan amal perbuatan manusia semasa hidup di dunia adalah A. Yaumul hisab, B. Yaumul mahsyar, C. Yaumul jaza, dan D. Yaumul ba'as. Mari kita pikirkan apakah jawabannya kira-kira. Berikut beberapa istilah nama-nama hari ketika hari akhir. Yang pertama, Yaumul Hisab, artinya hari diperhitungkan amal manusia selama hidup di dunia. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, artinya hari di mana manusia dikumpulkan di satu tempat setelah hari kiamat. Kemudian Yaumul Jaza merupakan hari pembalasan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Kemudian Yaumul Ba'as, hari di mana manusia dibangkitkan kembali setelah hari kiamat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah C. Berikutnya anak-anak semuanya, kita berada pada soal nomor 8.
Marilah kita perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, pasangan arti Asmaul Husna yang benar adalah, kita lihat, Asmaul Husna berserta artinya yang tepat. Anak-anak semuanya, berikut arti dari beberapa Asmaul Husna antara lain. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal, Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa, As-Somad artinya Allah Maha Dibutuhkan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah C. Anak-anak semuanya, kali ini kita berada pada soal nomor 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan untuk menentukan usia setiap manusia. Hal ini menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna. Kira-kira apa? Anak-anak semuanya, Allah SWT memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang artinya Allah Maha Kuasa dalam menentukan apapun, termasuk menentukan usia setiap manusia. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah B. Berikutnya anak-anak semuanya, kita berada pada soal ke-10. Allah berkuasa menurunkan hujan dan menyuburkan tanaman. Asmaul Husnanya adalah, Allah SWT memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang artinya Allah Maha Kuasa dalam menentukan apapun, termasuk menurunkan hujan dan menyuburkan tanaman. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah D. Anak-anak semuanya, kali ini kita berada pada soal ke-11. Pertanyaannya, Doni meyakini Asmaul Husna Al-Muqtadir. Sikap Doni ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala: A. Bersedih, B. Bersabar, C. Bersyukur, D. Bergantung. Kira-kira apa jawabannya anak-anak? Mari kita bahas soal tersebut. Ketika Allah SWT memberikan nikmat kepada kita, kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Al-Quran, bahwa barang siapa yang pandai bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah C. Berikutnya anak-anak semuanya, kita berada pada soal nomor 12. Pertanyaannya, hukum mengeluarkan zakat mal bagi orang Islam yang mampu adalah, silakan kalian pikirkan kira-kira apa jawabannya anak-anak. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Hukum melakukan zakat mal bagi orang yang sudah mampu adalah wajib atau fardu ain dengan syarat-syarat tertentu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah A. Berikutnya anak-anak semuanya, kita berada pada soal ke-13. Berikut ini termasuk mustahik zakat kecuali A. Umaro, B. Ibnu Sabil, C. Horim,
D. Rikob. Kira-kira apa jawabannya? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, antara lain fakir, miskin, hamba sahaya atau rikob, mu'alaf, horim, amil sabilillah, ibnu sabilillah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah A. Berikutnya, anak-anak semuanya, kita berada pada soal ke-14. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Pertama, membantu fakir miskin, membersihkan diri dari sifat kikir dan bakhil, memperoleh penghargaan dari orang lain, menunjukkan kedermawanan kepada fakir miskin. Dua hikmah zakat terdapat pada nomor, apakah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, dan D 3 dan 4, anak-anak semuanya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Hikmah zakat antara lain membantu fakir miskin, membersihkan diri sendiri dari sifat kikir dan bakhil, menunjukkan rasa syukur, didoakan oleh malaikat, dan mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Kemudian mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah SWT. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah A. 1 dan 2. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 15. Perhatikan nama-nama hewan di bawah ini. 1 sapi, bebek, ayam, burung, unta. Hewan ternak yang tidak wajib dizakati ditunjukkan oleh angka berapa kira-kira? Salah satu harta yang wajib dizakati setelah mencapai nisab adalah binatang ternak. Binatang ternak tersebut antara lain sapi, kerbau, unta, domba, kambing. Nah, ini bisa kita perhatikan jenis zakat binatang ternak. Unta, kerbau, kambing. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah C, yaitu sapi dan unta. Anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 16. Syarat harta yang dikenakan wajib zakat adalah A. milik sendiri, B. milik orang lain, C. milik perusahaan, dan D. hasil berhutang. Mari kita coba atau kita perhatikan pembahasan berikut ini. Syarat wajib zakat antara lain, pemilik harta adalah orang Islam. Pemilik harta telah baligh dan berakal, tidak gila. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Kemudian harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Kemudian harta tersebut milik sendiri. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah A. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal 17. Pak Zahir memiliki 2 orang anak dan 1 istri. Keluarga tersebut hendak membayar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh keluarga Pak Zahir sebanyak berapa kilogram? Apakah A 10, B 7,5 kilogram, C 5 kilogram, dan D 4 kilogram? Mari kita perhatikan pembahasan soal nomor 17 tersebut.
Kewajiban tiap orang untuk mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan adalah 2,5 kilogram, sehingga yang harus dikeluarkan Pak Zahir adalah 4 orang kali 2,5 kilogram sama dengan 10 kilogram. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah A. Berikutnya, anak-anak semuanya, kita ke soal 18. Gelar Al-Amin diperoleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau senantiasa berperilaku A. Jujur, B. Sabar, C. Penyayang, D. Pantang menyerah. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat yang terpuji, antara lain jujur serta dapat dipercaya. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau. Berkaitan dengan itu, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang jujur serta dapat dipercaya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah A. Anak-anak semuanya, kita berada pada soal ke-19. 4 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khalifah disebut dengan apa kira-kira anak-anak jawabannya? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh sahabat beliau, antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan maksudnya, Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat Rasulullah SAW tersebut disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah C. Berikutnya, soal nomor 20. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama berapa tahun? A. 15, B. 7, C. 6, dan D. 10. Mari kita simak pembahasan soal tersebut. Lama sahabat Rasulullah SAW yang menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam setelah beliau wafat antara lain Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun, kemudian Umar bin Khattab selama 10 tahun, Utsman bin Affan selama 12 tahun, dan Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah D. Berikutnya, anak-anak semuanya, kita ke soal 21. Pertanyaannya, Ketua Panitia Pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah A. Zaid bin Sabit, B. Bilal bin Rabah, C. Khalid bin Walid, dan D. Ali bin Abi Thalib. Kira-kira siapakah anak-anak Panitia Pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan? Mari kita simak pembahasannya. Di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, beliau melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah A.
Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 22. Khalifah yang mampu menenangkan kaum muslimin setelah Rasulullah SAW wafat adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, dan D. Ali bin Abi Thalib. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah yang dikenal dengan kesederhanaan dan kesabarannya. Beliau yang menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam sholat semasa Rasulullah SAW sakit, sehingga keberadaannya disegani oleh sahabat yang lain. Beliau juga mampu menenangkan kaum muslimin setelah Rasulullah SAW wafat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah A. Berikutnya, anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 23. Adapun isinya, perhatikan pernyataan di bawah ini. Abdul selalu rajin belajar tiap hari supaya pintar. Kedua, Naufal menyisihkan uang sakunya untuk fakir miskin. Ketiga, Burhan bersabar menghadapi sakit yang dideritanya. 4. Ahnia merasa dirinya paling pintar di kelasnya. Berdasarkan pernyataan di atas, perilaku yang tidak meneladani Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ditunjukkan oleh A. Abdul, B. Naufal, C. Burhan, dan D. Ahnia. Mari kita perhatikan penjelasan atau pembahasan soal tersebut. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah SAW yang gigih dalam berusaha, sabar, dan bersikap sederhana. Beliau tidak pernah sombong dalam kehidupannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah D. Berikutnya, anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 24. Pertanyaannya, berikut ini pernyataan tentang kiamat sughra, kecuali A. Kiamat sughra terjadi dengan hancurnya alam semesta dan isinya. B. Kiamat sughra merupakan kiamat yang terjadi sebelum kiamat kubra. C. Saat kiamat sughra terjadi, masih ada manusia yang dapat selamat. Dan D. Kiamat sughra ditandai dengan terjadi gempa bumi di beberapa bagian bumi. Mari kita simak pembahasan soal tersebut. Anak-anak semuanya, kiamat sughra ialah hancurnya beberapa lingkungan alam di sekitar kita dan terjadi sebelum kiamat kubra. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah A. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 25. Iman kepada hari akhir dapat diterapkan dengan A. Melaksanakan sholat sunnah sepanjang waktu, B. Menyeimbangkan antara berusaha dan berdoa, C. Menghindari peristiwa datangnya hari akhir, dan D. Menunggu datangnya hari akhir. Kira-kira apa jawabannya anak-anak? Mari kita perhatikan pembahasan berikut ini. Salah satu hikmah beriman kepada hari akhir adalah
membuat seseorang menjadi lebih yakin atas kekuasaan Allah SWT dalam kehidupan manusia, sehingga ketika ingin mewujudkan cita-cita selalu menyeimbangkan usaha dan doa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah B. Adik-adik semuanya, demikian tadi latihan soal pada pelajaran atau pada bab ini. Selanjutnya, bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di latihan-latihan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.